Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Rofius Salam dengan NIM 2205120419 dari Prodi Teknik Informatika A tahun 2022. Awal mula internet dunia. Internet awal mulanya dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 melalui proyek APRA atau yang biasa disebut APRANET, Advanced Research Project Agency Network. Mereka mendemonstrasikan bagaimana hardware dan software komputer yang berbasis Unix dapat melakukan komunikasi dengan jarak yang tidak terhingga melalui saluran telepon. APRANET diperkenalkan pada bulan Oktober tahun 1972 yang pada mulanya mereka hanya menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, dan University of Utah, di mana mereka membentuk satu jaringan terpadu pada tahun 1969. Tidak lama kemudian, proyek ini berkembang pesat di seluruh daerah, dan universitas di negara tersebut ingin bergabung, sehingga APRANET kesulitan untuk mengaturnya. Karena kesulitan yang dihadapi, APRANET akhirnya terpecah menjadi dua, yaitu MILNET untuk keperluan militer dan APRANET baru yang lebih kecil untuk kebutuhan non-militer, seperti universitas-universitas. Gabungan kedua jaringan ini akhirnya dikenal dengan nama DARPA Internet, yang kemudian disederhanakan menjadi Internet. Penemu APRANET. Larry Roberts adalah seorang ilmuwan yang membimbing pengembangan APRANET. Ia disebut ayah dari APRANET. Ia memperoleh julukan ini dengan mengarahkan tim insinyur yang menciptakan APRANET, dan ia merupakan arsitek utama dari APRANET. Selain mengembangkan APRANET, dia juga mendirikan Telenet, paket switch, jaringan pertama penyedia dan prekursor untuk perusahaan seperti Comcast dan Verizon. Telenet sekarang dimiliki oleh Sprint dan merupakan bagian dari jaringan data mobile. Tujuan awal dibangunnya proyek itu adalah untuk keperluan militer. Pada saat itu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau US Department of Defense membuat sistem jaringan komputer yang tersebar dengan menghubungkan di daerah-daerah vital untuk mengatasi masalah bila terjadi serangan nuklir dan untuk menghindari terjadinya informasi terpusat yang apabila terjadi perang dapat mudah dihancurkan. Urutan perkembangan sejarah internet. Pada tahun 1960-an sampai dengan 1970-an dikembangkannya APRANET dan awal pengembangan TCP atau IP. Pada tahun 1983 APRANET beralih ke TCP atau IP menjadi internet. Pada tahun 1990-an munculnya World Wide Web atau WWW dan browser web, dan juga komersialisasi internet. Pada tahun 2000-an viralnya .com bubble, jejaring media sosial, dan perkembangan broadband. Pada tahun 2010-an penyebaran smartphone dan Internet of Things. Dan yang terakhir pada tahun 2020-an perkembangan 5G dan teknologi baru seperti blockchain dan kecerdasan buatan atau AI. Sejarah internet di Indonesia. Di Indonesia, internet mulai dikenal pada tahun 90-an. Adapun istilah awal yang digunakan adalah paguyuban network. Istilah tersebut erat dengan semangat kerja, kekeluargaan, dan gotong royong antar penggunanya. Hal tersebut tentunya berbanding terbalik dengan masa kini. Sekarang suasana internet lebih komersial dan individualis. Internet pada era 90-an mengalami perkembangan melalui lembaga-lembaga pemerintah dan universitas di Indonesia. Pada tahun 1994, mulai muncul jaringan komersial Internet Service Provider atau ISP yang dikenal Indonet. Kehadiran jaringan ini mendorong berdirinya ISP lainnya di Indonesia. Seiring perkembangannya, pada tahun 1998 berdirilah suatu organisasi ISP di Indonesia. Organisasi ini dikenal sebagai Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia atau APJII. Hingga saat ini, internet Indonesia terus mengalami perkembangan.
Manfaat internet antara lain yang pertama untuk sarana konektivitas dan komunikasi, yang kedua untuk kemudahan bisnis, yang ketiga untuk akses informasi, pengetahuan, dan edukasi, dan yang terakhir untuk sarana hiburan. Aplikasi internet antara lain ada resource sharing. Resource sharing adalah sumber daya yang dipakai secara bersama-sama oleh banyak user melalui sebuah jaringan terkoneksi komputer. Yang kedua ada komunikasi dan informasi, yaitu pertukaran pesan antar individu atau kelompok melalui berbagai media untuk menyampaikan informasi, ide, ataupun pesan. Yang ketiga ada file transfer protocol atau FTP, yaitu suatu cara yang mudah, murah, dan cepat untuk mentransfer file atau arsip data dari servis internet ke komputer Anda ataupun sebaliknya. Adapun beberapa aplikasi internet lainnya, yaitu yang pertama ada chat, adalah bentuk komunikasi singkat yang terjadi melalui pesan teks, suara, atau gambar di berbagai platform digital untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua ada SMS atau Short Message Service, adalah layanan komunikasi teks yang memungkinkan pengiriman pesan pendek antara perangkat mobile seperti ponsel ataupun smartphone. Yang ketiga ada WAP atau Wireless Application Protocol, adalah standar komunikasi yang digunakan dalam teknologi nirkabel untuk mengakses dan mengirim konten internet ke perangkat seluler seperti ponsel cerdas atau tablet. Yang keempat ada VoIP atau Voice over Internet Protocol, yaitu teknologi yang memungkinkan percakapan suara dan komunikasi multimedia lainnya untuk ditransmisikan melalui jaringan internet atau jaringan IP. Dan yang terakhir ada telekonferensi, ialah seperti kita bertemu dengan orang lain untuk bertatap muka, tetapi dibedakan oleh jarak dan waktu. Sekian presentasi saya hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua yang telah menonton konten ini dan mau meluangkan waktu bersama untuk memahami topik ini. Dan saya berharap presentasi saya hari ini dapat memberikan gambaran besar terkait sejarah internet dunia. Mohon maaf bila ada salah kata, baik yang sengaja maupun yang secara tidak sengaja. Dan juga mohon maaf bila ada informasi yang kurang benar maupun kurang lengkap. Bila ada yang bisa ditambahkan, mohon untuk berkomentar di kolom komentar di bawah, supaya kita sama-sama belajar. Sekian dan terima kasih.